Oke, selamat malam Bapak dan Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Yoel Jovan Deswanto dari Fakultas Pariwisata dan Program Sarjana Pariwisata dengan NIM 231511126. Saat ini saya akan membahas penanggulangan pencemaran laut. Nah, menurut data yang diperoleh, Laut Indonesia tercemar oleh jumlah sampah yang signifikan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laut Indonesia tercemar oleh 1,772,7 gram sampah per meter persegi. Dengan luas lautan Indonesia sebesar 3,25 juta kilometer persegi. Selain itu, menurut Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, jumlah sampah plastik di Laut Indonesia sebanyak 398.000 ton pada 2022, yang mengalami penurunan 35,36% dibandingkan pada tahun 2018. Indonesia juga merupakan negara peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik ke laut di dunia. Menurut Pusat Pengelolaan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik telah membunuh 100.000 mamalia laut dan 2 juta burung laut setiap tahunnya. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa pencemaran laut akibat sampah, khususnya sampah plastik, menjadi isu yang serius di Indonesia. Kemudian latar belakang. Pencemaran laut merupakan perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung. Laut memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Pencemaran laut dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, pertambangan, pelayaran, dan penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, dan penurunan kualitas air laut. Selanjutnya adalah dampak. Dampak sampah plastik di Laut Indonesia memberikan beberapa masalah yang berbahaya bagi kehidupan, ekosistem, dan ekonomi. Dampak yang pertama itu adalah hewan laut terkontaminasi. Sampah plastik yang mengapung di laut dapat mengancam hewan laut seperti ikan, binatang, dan mamalia. Kandungan kimia dan tebuhan sampah plastik dapat merusak lingkungan tubuh hewan laut, seperti potongan plastik yang termasuk dalam tubuh ikan laut. Selanjutnya adalah polusi mikroplastik. Sampah plastik yang hancur menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik menyebar di perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh oleh hewan-hewan di lautan. Mikroplastik ini merusak keberlangsungan dan kenejalan hewan laut, termasuk ikan, binatang, dan mamalia. Selanjutnya, invasi spesies dari sungai ke laut. Sampah plastik yang terjadi di sungai dapat berdifusi ke laut dan menjadi penyebar spesies di laut. Hal ini menjadi ancaman bagi spesies dan ekonomi laut. Selanjutnya dalam membahayakan nelayan. Sampah plastik di Laut Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Jumlah sampah plastik di Laut Indonesia sebanyak 398.000 ton pada 2022, meningkat 35,36%. Dan ini bisa membahayakan nelayan dan terancam karena nelayan itu tidak dapat mendapatkan hewan yang masih sehat karena hewan laut tersebut kebanyakan sudah mati dan atau terkontaminasi kimia. Selanjutnya pengaruhan iklim. Sampah plastik di laut dapat mengakumulasi oksigen dan menghambat saluran karbon di atmosfer yang pada gilirannya meningkat perubahan iklim. Selanjutnya adalah mewaspadai pada kesehatan manusia. Sampah plastik di laut dapat mengancam kesehatan manusia yang bergantung pada sumber daya laut, termasuk ikan dan produk-produk laut. Selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi dapat mengancam ekonomi pendidikan dan pengembangan perairan tawar dan perairan laut. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Peran pemerintah yang pertama adalah melakukan program Indonesia Bebas Plastik.
Pemerintah Indonesia menggalakkan program Indonesia Bebas Plastik dengan target mengurangi sampah sebesar 70% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik di laut dan pentingnya menjaga lingkungan laut, seperti mengadakan seminar atau sosialisasi. Selanjutnya adalah meningkatkan pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pengelolaan sampah di darat seperti dengan mendaur ulang dan memilah sampah untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Selanjutnya adalah mengembangkan teknologi. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang sampah plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan sampah di sungai dan laut untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar, yaitu adalah yang pertama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong plastik, dan wadah makanan dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik di laut. Yang kedua, menggunakan produk ramah lingkungan. Kita harus menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan tidak menjadi limbah. Yang selanjutnya adalah menggunakan kembali barang. Dengan seperti itu, kita akan mengurangi sampah yang ada. Selanjutnya adalah melakukan bersih-bersih pantai. Kita tahu saat ini pantai di Indonesia masih banyak yang sangat kotor dan masih banyak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu kita harus membersihkan pantai. Selanjutnya adalah mengalihkan kebiasaan penggunaan barang. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi pemakaian makanan dan produk lainnya. Dan yang terakhir mengajarkan dan menyampaikan informasi seperti sosialisasi dan bikin kegiatan seminar. Kesimpulannya adalah pencemaran laut merupakan perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung dan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, dan penurunan kualitas air laut. Terus kesimpulan yang kedua adalah Indonesia itu adalah negara kedua dengan kasus pencemaran laut terbesar di dunia, yang pemerintah dan masyarakat sekitarnya harus segera mengatasi dan mengupayakannya untuk mengurangi sampah di laut, meliputi mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk-produk seperti besi atau aluminium untuk dipakai. Selanjutnya yang keempat adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian. Yang kelima, kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha terhadap pencemaran laut sangat penting untuk mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.